Kalau misalnya tadi kan lihat di depan pintu hatimu di situ ada dosa yang begitu menggoda. Dan ini tadi barusan saya bacakan jemaat Laodikia. Kita juga diingatkan di depan pintu gitu ya. Kristus juga mengetuk pintu membawa penawar dalam setiap kehidupan kita, entah kepahitan, entah kedagingan kita yang kita tidak mampu gitu ya. Ini ada satu pilihan di depan pintu itu. Ya, entah itu kedagingan, dosa gitu kan, maka kita seperti Kain akhirnya dia mengikuti kedagingan, membunuh si Habel, atau harusnya kita di depan pintu Tuhan mengetuk gitu kan, yang membawa penawar, Kristus membawa penawar. Kalau ada yang membukakan pintu dan mengundang dia masuk, dia akan bersama-sama makan bersama-sama dengan dia. Sehingga ada satu kehidupan, ada satu, bukan pembunuhan kan kematian ya, ini justru kebalikan daripada itu, ada satu kehidupan yang limpah. Shalom, selamat malam teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Pada malam hari ini kembali saya menyapa kita semua. Kiranya pada malam hari ini kita tetap di dalam kesehatan yang prima, menghadapi situasi COVID juga yang belum berujung benar-benar, walaupun sudah vaksin gitu ya, kita bebas daripada wabah ini. Tidak, tetapi biarlah pada malam hari ini kita terus senantiasa bersuka cita karena ada kebenaran firman Tuhan yang boleh pada malam hari ini kita nikmati bersama-sama. Saya akan membuka persekutuan kita yang sederhana ini tetap di rumah saja untuk memulai beberapa hal yang kita masih ngulik di peristiwa Kain dan Habel, dan pada malam hari ini saya akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita membahasnya. Baik, saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat keajaiban yang Kau berikan pada kami, karena malam hari ini kembali kami boleh bersama-sama dipertemukan dengan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan tolong kami yang dengan segala kelemahan kami untuk memahami isi daripada pikiran Allah yang tertuang dalam firman Tuhan dan kebenaran malam hari ini. Pimpin kami semua Tuhan, juga untuk hamba-Mu ini. Biarlah ucap bibir hamba-Mu ini boleh terus senantiasa dipakai oleh Tuhan, memberitakan kebenaran, sehingga bagi orang yang mendengar kasih karunia daripada Allah untuk mengerti firman yang hidup itu dan dihidupkan kembali. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Baik, saya akan coba membacakan bagian di dalam kitab Kejadian 4, ayatnya yang ini mengenai pembunuhan ya. 8 ya, ayat 8. Saya akan baca ayat 8 gitu ya. Ayat 8 kita akan coba gali di ayat 8 saja ya. Kejadian 4 ayat 8. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Ya, nah, jadi kita hanya bahas di bagian ini karena bagian ini bagian yang penuh dengan hal-hal yang kalau kita gali gitu ya, kita akan melihat bahwa sesungguhnya ini adalah masuk ke dalam pembunuhan terencana gitu ya, berencana gitu ya. Terencana artinya ini emang udah dinanti-nantikan, emang sudah disetting, udah dipikirkan gitu ya, nggak spontan gitu ya, bukan pembunuhan spontan tapi pembunuhan terencana. Nah, ini dosa Kain yang akhirnya berujung ketika itu Tuhan Yesus, Allah Bapa gitu kan, Tuhan Allah pernah memperingatkan kepada Kain supaya berkuasa atas dosa gitu kan, dosa sudah mengintip gitu kan, tetapi akhirnya si Kain memilih untuk tersulut di dalam mengikuti keinginan dagingnya gitu ya. Jadi akhirnya kita tahu upah dosa adalah maut, dan kita tahu ini pembunuhan sama seperti iblis ya, datang untuk membunuh ya dan membinasakan. Nah, kita coba ada kata yang menarik di sini ketika ada satu ajakan gitu ya, ajakan yang dilontarkan gitu ya, dilontarkan kepada Habel ya, Habel. Jadi dia bilang katanya, marilah kita pergi ke padang. Ya, ini ada ajakan ya, ajakan. Dan ini saya bilang kenapa pembunuhan terencana, nanti kita akan coba melihat bagaimana kok ini bisa disebut pembunuhan terencana gitu ya. Ketika Kain membawa satu kata pembuka gitu ya untuk
rencananya ini membunuh Habel ini berhasil gitu ya. Lalu dia mengajak, ajakan ya, marilah kita ke padang. Jadi ajakan ini tentu ajakan yang ramah ya. Yang kenapa saya bilang ini ajakan yang ramah? Karena Habel ngikut gitu loh. Kalau misalnya kita diajak nih ke suatu tempat gitu kan, ya udah rapi-rapi gitu kan, teman kita ngajak, terus kalau misalnya ada hal yang aneh gitu ya, kita akan ngeliat nih, ini kayaknya nggak bener nih gitu kan, ngajakin saya nggak bener, itu ada ketahuan tuh aura-auranya, biasanya gitu ya, kalau ajakan yang nggak bener gitu kan, kalau teman kita nggak pandai, misalnya nggak pandai, katakanlah katakanlah mau ngajak kita ke tempat yang nggak bener, lalu dia nggak pandai menutupi gitu ya, lalu kita akan ketahuan, wah kayaknya nih orang mau ngajakin saya ke sini nih, kayak nggak bener misalnya gitu ya. Tetapi kalau misalnya ajakannya itu dia mampu mengelabui gitu ya kan, dia akan bilang, yuk kita, saya ada acara nih gitu kan, kecil-kecilan, yuk ikut saya gitu kan. Misalnya ulang tahun kah atau apa gitu ya. Nah itu biasanya tuh orang tuh udah setting tuh ya. Nah ini ajakan yang ramah. Kenapa? Karena akhirnya si Habel ngikut. Ya, ajakan yang ramah. Marilah ke padang. Nah, di sini kan ajakan yang apa ya? Yang mungkin ngajakin ke padang terus mau bekerja sama atau mau diajarkan bagaimana bercocok tanam gitu kan. Ada sesuatu yang Habel juga menerima bahwa oh ini sesuatu yang bagus nih gitu kan. Mungkin saya mau diajarkan bercocok tanam, mungkin saya mau diajarkan kerjasama gitu kan supaya saya mengetahui, atau jangan-jangan dia mau kasih tempat kepada saya untuk kasih ke padang nih, padang rumput yang hijau misalnya seperti itu ya. Jadi dikasih titik spot tertentu nih, dikasih prospek nih misalnya seperti itu. Nah jadi tidak ada kecurigaan Habel terhadap Kain, tidak ada sama sekali kecurigaan itu. Jadi Habel benar-benar pure orangnya, ngelihat bahwa ini satu kehangatan yang diberikan oleh Kain kakaknya gitu loh. Pikir nggak ada dendam nih, nggak ada iri hati lagi, tidak ada apa-apa gitu loh. Karena Habel juga bukan orang yang akhirnya benci, wah nih mau bunuh saya gitu kan, karena saya sering tegur dia. Tidak ada demikian, dia tetap respect gitu kan kepada kakaknya. Walaupun kakaknya pada waktu itu iri, benci sama dia nggak pernah benci balik gitu ya. Habel nggak memiliki kebencian balik karena dia benci saya benci dia juga gitu loh. Tidak ada pada diri Habel. Nah ini terlihat pada waktu ada ajakan ini, Habel tidak menaruh curiga satu inci pun gitu ya. Tidak ada menaruh kecurigaan kepada Kain kakaknya. Nah ini kenapa saya bilang pembunuhannya sangat terencana, karena satu diajak gitu kan kepada Kain, akhirnya Kain mengajak Habel, akhirnya Habel bisa, dia pasti pikirkan bagaimana caranya, dia setting gitu ya. Mungkin dia lihat juga ada kebutuhan tertentu, mungkin kalau saya lewat jalur ini, dia akan menerima, dia nggak akan curiga kepada saya gitu ya. Karena mungkin padang pikiran dia, wah ini bagus juga karena dia kambing domba, ada juga pemikiran, nah saya mau ajarin dia mau bekerja sama dengan saya, lain sebagainya. Jadi hal-hal yang kayaknya emang gimana caranya supaya saya menawarkan sesuatu dia langsung ambil gitu ya. Nah ini sudah dipikirkan matang-matang oleh Kain gitu ya, karena kita tahu langsung di satu ayat tadi yang kita baca itu ajakan langsung eksekusi ya, ajakan langsung eksekusi, artinya ini bisa satu ayat ini kita lihat ya simple gitu kan, tapi ini langsung eksekusi gitu ya, langsung dibunuh gitu ya. Nah yang kedua adalah kata padang gitu ya. Marilah ke padang. Nah, ini tempatnya pun sudah dipikirkan oleh Kain tentunya. Karena di padang itu kalau kita tahu ya teman-teman dan rekan-rekan sekalian, kalau di padang beda dengan di hutan. Waktu kita misalnya kalau nonton-nonton film juga gitu ya. Kadang orang kalau di lapangan terbuka itu agak sulit untuk bersembunyi gitu kan, pasti dapat tuh, bakalan kena tuh kalau kita menjadi pemangsa, dikejar gitu kan, sebagai orang yang lagi dikejar gitu kan, kita lari ke padang itu gampang dapat karena nggak ada tempat persembunyian. Nah, lain di hutan, pasti masuk ke hutan ya. Jadi kalau misalnya tentara sedang sendirian, terus ada tentara lawan gitu ya, dia pasti kaburnya ke hutan. Kenapa? Karena di situ banyak pohon, banyak tempat berlindung gitu loh. Jadi susah cari gitu, karena walaupun dia sendiri, tetapi kalau misalnya banyak tempat berlindung, ya kan pohon-pohon, jadi seperti bilik-biliknya gitu. Jadi bisa terhindar atau susah untuk dicari. Kalau mau dicari pun susah sekali gitu ya. Nah jadi akhirnya kita tahu pada waktu
di padang ini gitu ya. Ini Kain tuh sudah pikirin dengan matang ya. Kondisi padang itu misalnya padang rumput gitu ya. Oh, bukan padang gurun nih, padang rumput gitu ya. Padang rumput itu jarang sekali pohon-pohonan tinggi seperti hutan, seperti hutan lindung gitu, jarang sekali gitu ya. Jadi ada rumput-rumput. Jadi ya kelihatan lah gitu ya. Kalau kita berdiri nih kelihatan orang gitu ya. Kalau di pohon kita ngumpet di balik pohon sebagai bilik gitu ya. Itu bisa kita tempat menghindar daripada kejaran musuh. Nah, ketika dia di padang itu posisinya itu gampang sekali, misalnya waktu mengeksekusi si Habel, terus Habel ada perlawanan misalnya gitu ya. Dia bisa dengan sangat mengejar atau Habel tuh mudah untuk didapati gitu, karena di padang itu nggak ada tempat perlindungan. Jadi kalau dia mau lawan pun saya bisa kejar dia, dia memberontak pun saya masih bisa tikam dia, saya bisa eksekusi juga pada saat itu juga gitu ya. Kalau rencananya pas saya eksekusi ternyata ada perlawanan. Nah, di padang itu dia pun ada perlawanan, maka ada opsi lain, saya masih bisa menghabisi dia gitu ya. Nah, ini padang tempat terbuka ya. Jadi emang tempat ideal untuk bisa bantai atau mengeksekusi Habel gitu ya. Nah, ini kita melihat bahwa ada satu setting gitu, setup yang dipikirkan sekali oleh Kain ya. Jadi di padang, terus juga berikutnya kalau misalnya dia menghilangkan jejak misalnya gitu ya, itu juga cepat gitu ya. Jadi tinggal gali tanahnya, langsung masukin aja kubur gitu kan. Apalagi si Kain ini seorang bercocok tanam gitu ya, farmer gitu kan. Jadi udah biasa nyangkul lah gitu ya. Jadi kalau mau ngumpetin mayatnya juga gampang gitu ya. Atau dibiarkan saja nanti ditungguin aja kalau misalnya nggak mau gali tanah gitu ya. Jadi nunggu binatang buas untuk makan tuh korbannya gitu, Habel gitu ya, biarin aja nanti dimakannya sama binatang buas. Itu juga untuk menghilangkan jejak juga mudah gitu ya. Jadi dia udah benar-benar setting ini untuk dipikirin gitu loh. Makanya saya bilang ini pembunuhan berencana ya, sangat terencana lah gitu kan, terencana ya. Jadi kita melihat bahwa hal-hal begini tuh hal-hal yang akhirnya kenapa sih bisa di-set begini gitu kan. Ini kan nggak mungkin pemikiran satu malam gitu ya. Kalaupun satu malam misalnya gitu ya, pasti juga begadang-begadang tuh gitu ya. Tidak, ini benar-benar di setup pelan-pelan gitu kan, sampai ada satu momentumnya. Nah, ketika momentum ini dapet gitu kan, maka si Kain dengan rencananya itu yang sudah matang itu, maka mengeksekusi pasti berhasil gitu ya. Nah, kita melihat bahwa emang seketika itu juga kita melihat bahwa Habel sudah dibunuh oleh Kain ya. Nah, dari kisah ini gitu ya, kita melihat bahwa ada amarah ini, kita nggak bilang bunuh secara jasmani. Kadang kalau bunuh secara jasmani kan kayaknya jarang lah sekarang orang membunuh. Orang Kristen mah enggak, saya nggak pernah membunuh, hati-hati. Kita marah yang berlebihan pun, kita marah dengan emosi yang emosi kita yang tidak kudus gitu kan, itu seperti membunuh gitu ya. Karena di Alkitab Tuhan Yesus juga pernah membicarakan hal ini. Saya coba akan kutip di dalam Matius 5 ayat 21 sampai 22. Sebentar ya, saya buka. Matius 5 ayat 21 sampai 22. Saya akan bacakan buat setiap kita. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum, ya. Itu Taurat gitu ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudara kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Artinya, kita marah yang berlebihan, marah yang dikendalikan oleh emosi yang kedagingan gitu ya. Itu pun sama seperti membunuh. Ini Tuhan Yesus bilang gitu kan. Kadang kita pikir orang Kristen tidak membunuh, bukan pembunuhan secara jasmani. Kita marah yang didirect dengan emosi yang tidak kudus gitu ya. Karena kedagingan kita mau marahin orang, maki-maki orang, kita hajar emosi kita tumpahkan di dalam amarah itu pun seperti membunuh, harus dihukum. Harus dihukum. Sama seperti orang yang membunuh itu. Nggak main-main. Maka seringkali orang kadang Kristen ya, saya bukan penjahat, bukan pembunuh gitu kan. Tapi sering marah-marah yang didirect dengan kedagingan. Nah, ini sama seperti pembunuh.
Ya, jadi saya berharap kita harus sadar bahwa seringkali itu kita menjadi tanda petik ya pembunuh-pembunuh yang nggak kelihatan ya dengan amarah kita. Hati-hati. Nah, amarahnya Kain gitu ya, ini akhirnya terlampiaskan dari sebuah kejadian, yaitu pembunuhan ya. Sebenarnya pada waktu dia sudah marah ini, dia sudah membunuh gitu loh. Nah, akhirnya ini sampai terjadi gitu kan, yang secara jasmaninya ya. Ini kalau orang udah marah, udah benci, udah dengki, dia bagaimana cara pun harus hancurkan orang itu. Nah, ini udah membunuh sampai seperti itu. Jangankan eksekusi secara real gitu ya, dimatikan nyawanya gitu kan. Di dalam pikirannya aja yang sudah jahat akan begini. Oh, aduh, udah pikir begitu aja. Aduh, ini juga udah membunuh gitu ya. Di dalam pikiran kita sudah membunuh gitu ya. Ini jauh-jauh sebelum hari eksekusi. Sebenarnya Kain sudah membunuh di dalam amarahnya. Membunuh Habel gitu ya. Akhirnya diterapkan secara real, nyawanya dihabiskan. Oh, ini ngeri sekali ya. Nah, dari sini kita melihat ada rivalitas antara keturunan yang dijanjikan ya pada itu. Keturunanmu, saya akan bacakan kutip saja gitu ya, dalam Kejadian 3 waktu manusia jatuh dalam dosa. Saya akan kutip di dalam ayat 15, Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Keturunannya, keturunan perempuan nama si jahat gitu ya. Keturunan perempuan ini bicara nanti Kristus gitu ya, yang akan meremukkan, menghancurkan, mengalahkan sengat daripada dosa, yaitu maut, dipatahkan gitu ya. Dan akhirnya Kristus harus mati di atas kayu salib. Nah, ini ada rivalitas yang terjadi ya. Jadi ini penggambaran Kain dan Habel ini juga penggambaran rivalitas yang sangat-sangat kelihatan gitu antara keturunan daging dan keturunan roh. Ini sama juga seperti anak perjanjian antara Ismail dan juga Ishak gitu ya, yang dijanjikan Abraham gitu ya. Ini ada keturunan daging gitu dan keturunan roh. Nah, saya akan coba kutip di dalam Galatia yang keempat gitu ya. Ini mengenai anak perjanjian gitu ya. Galatia 4 ayat 29. Saya akan bacakan buat setiap kita. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh. Menurut daging tuh Ismail gitu ya. Ini karena Hagar dan Sarah tema perikopnya. Menganiaya diperanak menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Jadi ada rivalitas sampai hari ini gitu ya. Jadi kita tahu bahwa di zaman generasi pertama Adam dan Hawa, ini sudah terjadi rivalitas itu. Keturunanmu dan keturunannya. Ya, ini sudah terjadi di dalam Kain dan Habel gitu ya. Nah, saya melihat Habel ini mewakili orang yang benar di dalam Matius 23 ayat 35. Saya kutip lagi gitu ya, yang sudah pernah saya juga bacakan di pertemuan sebelumnya. 23 ayat 35. Saya akan bacakan buat setiap kita. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah mulai dari Habel. Jadi yang tidak bersalah ini orang benar berarti. Ini mulai dari Habel ya. Jadi Habel mewakili orang benar. Saya izin minum dulu karena keselak. Baik, saya lanjutkan. Nah, sedangkan Kain ini mewakili daripada si jahat di dalam Yudas 1 ayat 11, saya akan bacakan lagi buat setiap kita. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan di dalam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah gitu ya. Jejak yang ditempuh Kain, yang ditempuh oleh Kain apa? Yaitu membunuh. Waduh, ini jadi perwakilan Habel yang benar gitu. Ini si jahat membunuh, sama seperti iblis ya, datang untuk membunuh dan membinasakan. Nah, di dalam 1 Yohanes 3, saya akan bacakan lagi 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-12 gitu ya. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya yang membunuhnya?
Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Rivalitas ya, benar ya. Jadi ada rivalitas perbuatan jahat. Ini jahat gitu ya si Kain. Ini baik gitu kan, benar. Ini yang membunuh, ini yang memberikan hidup gitu ya. Nah, ini rivalitas ini terjadi gitu kan di dalam generasi pertama Kain dan Habel sebagai generasi pertama. Saya melihat bahwa sampai hari ini gitu ya, kita sebagai orang-orang percaya juga akan pasti bentur dengan dunia. Ingat, kita pasti bentur dengan dunia. Saya seringkali bicarain kepada setiap kita bahwa ketika Anda dan saya menyerahkan diri kita, hidup kita kepada Tuhan, dibaptis gitu, lalu percaya kepada Yesus Kristus, menjadi orang percaya, di saat yang bersamaan kita sedang mendeklarasikan menantang dunia. Di saat yang bersamaan. Makanya kita tuh pada waktu ngikut Tuhan, saat yang bersamaan juga kita menantang dunia. Ya, jadi kita mendeklarasikan saya bukan milik dunia gitu ya. Saya milik Tuhan. Waktu kita katakan saya milik Tuhan, kita sedang menantang dunia. Wah, ini rivalitas yang makanya kita harus terus sering-sering berdoa, sering-sering kita tertanam dalam firman Tuhan sehingga kita benar-benar diberikan kekuatan yang baru hari lepas hari. Karena tantangan kita nih sampai nanti akhir hayat kita nih, pergumulan kita. Rivalitas ini nggak pernah akan ada habis-habisnya, abadi nanti sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Nah, saya berharap pada malam hari ini kita bisa merenungkan bahwa kalau Anda dan saya ketika menjadi orang percaya, ini kita di dunia ini saya anggap seperti di padang ya. Tadi ya ajakan dari Kain ya kan, mari ke padang gitu kan. Ini kita berada di tengah-tengah serigala ya. Domba berada di tengah serigala. Kita berada di padang belantara gitu ya, yang banyak sekali serigalanya. Kita seperti domba gitu ya, yang berada di tengah-tengah dunia ini. Saya anggap seperti padang belantara yang dunia dengan orang-orangnya gitu kan, banyak serigala-serigala yang siap memangsa kita. Oleh sebab itu kita mesti bijaksana hidup. Bagaimana kita hidup juga boleh terus berpegang pada kekuatan daripada Allah gitu ya. Karena kita tahu ya, kita nggak bisa lepas yang namanya nanti di tengah dunia ini juga kita sudah tahu bahwa banyak muncul penganiayaan gitu ya. Jadi kita harus bersiap dengan hal itu karena emang Tuhan tuh, kita bukan berasal dari dunia ini bukan milik Tuhan gitu. Kita bukan berasal dari dunia ini. Sama seperti Tuhan Yesus pun di dalam dunia ini, Dia yang menciptakan segala sesuatunya, justru Dia yang harus bukannya menikmati malah menderita gitu ya. Bayang ya, kita nih juga sama, bukan berasal dari dunia ini. Jadi kita harus benar-benar ketika dalam hidup ini gitu ya, sungguh-sungguhlah kita berdoa, sungguh-sungguhlah kita cari Tuhan gitu ya. Sungguh-sungguhlah kita memiliki iman di dalam Kristus yang sungguh-sungguh gitu. Jadi saya pengen kita juga sebagai domba ini di tengah-tengah padang gitu kan, hati-hati ya. Banyak orang jahat di sekeliling kita. Tapi nggak usah khawatir karena Tuhan sebagai gembala kita. Maka Tuhan yang akan mencari kita, Tuhan yang akan membela kita. Sama seperti Habel gitu ya. Ketika dikatakan bahwa darah adikmu gitu kan berbicara. Lihat pembelaan Tuhan atas setiap anak-anaknya. Atas setiap orang percaya, Tuhan pasti berikan pembelaan. Jadi nggak usah worry ya. Jadi kita harus benar-benar tetap berada di dalam hubungan yang begitu erat dengan Tuhan. Lihat nanti bagaimana cara Tuhan membela Anda dan saya. Di tengah-tengah COVID ini pun kita melihat bahwa banyak tawaran-tawaran dunia yang akhirnya membuat iman kita tergerus, iman kita mulai lemah gitu ya. Nah, ini orang-orang yang tidak berakar gitu ya. Mungkin di sebelum-sebelumnya saya sudah pernah buat renungan juga gitu kan di dalam benih-benih yang ditabur ya, perumpamaan mengenai penabur. Nah, di situ teman-teman bisa lihat lagi untuk diingatkan kembali, saya harus seperti apa supaya saya berakar di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menghasilkan buah yang sebagaimana Tuhan inginkan di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Ya, saya berharap malam hari ini kita benar-benar renungkan, karena iblis pun memiliki rencana yang tersusun rapi untuk menghajar setiap orang percaya. Ya, tapi kita nggak usah takut, nggak usah khawatir, karena kita memiliki kuasa yang lebih besar, yaitu apa? Bisa untuk tidak berdosa.
kita bisa untuk menguasai dosa karena Tuhan yang bilang gitu ya. Karena pada waktu di ayat sebelumnya Tuhan sudah peringatkan kepada Kain gitu kan. Lihat di video saya akan kutip lagi sebagai untuk mengakhiri di dalam sesi ini. Di ayatnya yang ke-7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ini loh, Tuhan berikan kemampuan kepada setiap orang percaya untuk kita berkuasa atas dosa. Bisa untuk tidak berdosa. Ini adalah satu kebebasan sejati yang Allah berikan kepada setiap kita ketika kita percaya di dalam Kristus. Karena Kristus sudah menanggung di atas kayu salib, maka Anda dan saya diberikan kemampuan untuk bisa gitu ya, menyalibkan kedagingan kita. Saya jadi ingat ketika di dalam Wahyu 3 jemaat Laodikia gitu ya. Kita coba ya yang suam-suam kuku gitu ya. Nah, ini saya akan coba kutip saja kembali. Wahyu 3 ayatnya yang ke-20. Ini juga ada satu ajakan sebenarnya ya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Nah, saya melihat gini. Kalau misalnya tadi kan lihat di depan pintu hatimu, di situ ada dosa yang begitu menggoda. Dan ini tadi barusan saya bacakan jemaat Laodikia. Kita juga diingatkan di depan pintu gitu ya. Kristus juga mengetuk pintu, membawa penawar dalam setiap kehidupan kita, entah kepahitan, entah kedagingan kita yang kita tidak mampu gitu ya. Ini ada satu pilihan di depan pintu itu. Ya, entah itu kedagingan, dosa gitu kan, maka kita seperti Kain akhirnya dia mengikuti kedagingan, membunuh si Habel, atau harusnya kita di depan pintu Tuhan mengetuk gitu kan, yang membawa penawar. Kristus membawa penawar. Kalau ada yang membukakan pintu dan mengundang dia masuk, dia akan bersama-sama makan bersama-sama dengan dia. Sehingga ada satu kehidupan. Ada satu, bukan pembunuhan. Pembunuhan kan kematian ya. Ini justru kebalikan daripada itu. Ada satu kehidupan yang limpah. Nah, Tuhan juga mengetuk tuh sama. Iblis di depan mengetuk gitu kan, menggoda. Dosa begitu menggiurkan. Di depan pintu pun Tuhan Yesus mengetuk pintu untuk membawa penawar. Ini satu pilihan di dalam hidup kita. Nah, kita harap benar-benar bisa di dalam kemurahan Tuhan saja gitu ya, untuk bisa kita benar-benar hidup bijaksana di dalam dunia yang begitu hari lepas hari makin jahat. Dan saya berharap pada malam hari ini kita boleh dibukakan dari peristiwa Kain dan Habel gitu ya, yang sangat mengerikan, bahwa pembunuhan terencana ini bukan pembunuhan yang main-main gitu ya. Karena pembunuhan yang benar-benar ini rivalitas antara si jahat dan orang benar ya. Biarlah pada malam hari ini firman Tuhan yang sudah kita dengar boleh memberkati kita semua. Saya akan tutup di dalam doa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Hamba-Mu mohon dengan segala keterbatasan hamba-Mu ini, pakai Tuhan setiap perkataan hamba-Mu ini untuk menjadi berkat. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau sendiri memberkati kami. Dan biarlah pada malam hari ini berkat damai sejahtera Tuhan, sukacita daripada Allah, daripada Yesus Kristus sendiri yang memberikan penghiburan hari lepas hari buat kami, dan Roh Kudus-Mu yang menyertai setiap kami Tuhan, apapun pergumulan kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang bukakan jalan buat setiap kami. Terpujilah nama Tuhan, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah berbagian dan ikutan di dalam persekutuan sederhana ini. Tuhan Yesus memberkati.